hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, teman-teman sekalian dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Happy Adi Bastoni. InsyaAllah selama 30 hari ke depan kita akan bertemu di serial video pendek hari-hari indah bersama Rasulullah dan keluarga. Ya, harapannya kita bisa meneladani Rasulullah SAW, ya, khususnya dari sisi bagaimana beliau mendidik keluarganya. Sebab keberhasilan seseorang itu dimulai dari bagaimana dia bisa mendidik keluarganya. Omar bin Abdul Aziz bahkan pernah mengatakan, "Man lam yuqim ahlahu, lam yuqim daulatahu." Ya, barang siapa yang tidak bisa mengurus keluarganya, bagaimana mungkin dia bisa mengurus negaranya. Ya, para pemirsa dimanapun berada, Rasulullah SAW adalah teladan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya, sungguh bagi kalian pada diri Rasul itu terdapat uswah hasanah. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan uswatun hasanah di sini adalah uswatun hasanah fi kulli asya', ya, teladan dalam semua aspek kehidupan. Ya, jadi bukan hanya bagaimana Rasulullah beribadah, bukan hanya bagaimana Rasulullah berdakwah, tapi juga bagaimana Rasulullah membina umatnya, bahkan termasuk juga bagaimana Rasulullah mengetul keluarganya. Ya. Dan disinilah istimewanya Rasulullah SAW. Walaupun usia beliau relatif pendek, hanya 63 tahun 4 hari dalam hitungan hijriah usia beliau, ini usia yang sangat pendek. Apalagi kalau dibandingkan dengan usia-usia nabi-nabi sebelumnya. Luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut dijelaskan Allah tentang usia Nabi Nuh misalnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami utus Nuh kepada kaumnya, kata Allah, dan dia menetap tinggal berdakwah di tengah kaumnya itu alfasanatin illa khamsina ama. Jadi 1000 tahun kurang 50, 950 tahun, ya maaf. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Sementara Rasulullah berdakwah itu cuman 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi usia Rasulullah, lamanya beliau berdakwah sangat-sangat pendek. Ya, baina sittin wa sab'in sanah. Demikian umur Rasulullah dan umur umatnya antara 60 sampai 70 tahun. Kendati demikian, walaupun usia Rasulullah pendek, tapi keteladanan yang beliau berikan kepada kita itu luar biasa. Ya, contoh misalnya, kalaulah pada diri Nabi Nuh alaihissalam yang panjang itu usianya, kita ingin belajar misalnya bagaimana Nabi Nuh berbisnis, enggak ada cerita, ya, enggak kita temukan, tidak ada riwayat baca cerita para nabi kisah Nabi Nuh berbisnis misalnya, atau lagi bagaimana Nabi Nuh misalnya memimpin pasukan perang, enggak ada ceritanya. Atau beralih ke Nabi Ibrahim misalnya, kita ingin misalnya belajar kepada Nabi Ibrahim bagaimana mengelola sebuah negara misalnya, atau bagaimana misalnya tadi menjadi panglima perang. Enggak, Nabi Ibrahim enggak pernah memimpin perang. Nabi Ibrahim enggak pernah menjadi kepala negara, meletakkan pondasi-pondasi peradaban. Enggak ada ceritanya. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa atau Nabi Isa bahkan. Misalnya Nabi Isa, kita pengen belajar bagaimana Nabi Isa mendidik keluarganya. Enggak ada ceritanya. Bahkan apakah Nabi Isa pernah menikah sebelum diangkat oleh Allah ke langit atau tidak? Ini pun kontroversi. Ya, sehingga sangat sulit bagi kita untuk mencari keteladanan dari Nabi Isa bagaimana beliau mendidik keluarganya. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah rahimakumullah, luar biasa. Kendati usianya pendek sekali lagi, tapi keteladannya panjang sepanjang masa. Ya, karena itu tidak heran kalau kemudian bisa dijamin dan tidak perlu survei gitu kan,
di antara tokoh siapapun yang pernah hidup di muka bumi ini, dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang dan ila an insyaallah nanti insyaallah, ya, tidak ada seorang pun anak manusia yang biografinya, jalan hidupnya, kisahnya yang ditulis begitu banyak seperti Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah bak mata air yang tidak pernah kering dan selalu mengalirkan keteladanan kepada kita dari semua aspek, dari semua sisi. Kalaulah dalam diri Nabi Nuh kita tidak ada cerita misalnya tentang bagaimana berbisnis, maka Nabi Muhammad seorang pengusaha sukses adalah guru kita, Profesor Dr. Syafi Antonio dalam tesis dan disertasi mengatakan bahwa lamanya Nabi Rasulullah berbisnis itu lebih lama daripada menjadi Nabi. Jadi lamanya beliau menjadi saudagar lebih lama daripada menjadi da'i. Demikian juga sisi yang lain. Nah, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari sisi keluarganya? Ini akan kita bedah pada serial-serial berikutnya insyaAllah. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali yang setelah yang berikut ini. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ya, Rasulullah adalah teladan bagi semesta, ya. Bukan hanya bagi kita kaum muslimin, ya, tapi bagi semua umat, ya. Dalam sebuah lawatan di Melbourne, Australia beberapa waktu lalu, ya, saya pernah ketemu dengan seorang walaf, ya, yang belum lama masuk Islam dan keislaman sosok ini menarik, ya, tokoh ini menarik. Yosef namanya, ya. Jadi sebelum masuk Islam dia sempat melakukan penjelajahan intelektual, ya, dengan mempelajari hampir semua agama yang ada di Melbourne pada waktu itu, ya, semua agama. Bahkan bukan hanya dipelajari, tapi juga dia imani, dia masuk, ya, ke agama tersebut, masuk keluar dan seterusnya, sampai kemudian terakhir hampir semua agama dia pelajari dan kemudian dianut, ya. Satu-satunya yang belum dipelajari adalah Islam, ya, dan awalnya dia tidak mau belajar Islam karena sudah termakan isu-isu Barat yang mengatakan bahwa agama Islam itu agama teroris, radikal. Akhirnya dia nggak pelajari. Lama-lama dia mikir, betapa bodohnya saya, katanya, kalau saya tidak pelajari Islam. Bukankah saya pelajari yang lainnya? Kalau ada dalam Islam ada kebaikan, saya ambil. Kalau tidak, saya akan buang. Dan singkat cerita, teman-teman, dia pelajar Islam sekian tahun namanya, ya, dengan objektif apa adanya, wakhiran, dan kemudian dia masuk Islam. Yang menarik, begitu dia masuk Islam, terkait dengan tema kita hari ini, apa kata dia? Saya telah pelajari sekian banyak ajaran, sekian banyak agama, dan tidak pernah menemukan ajaran yang lebih sempurna dari Islam, ya, karena dalam Islam itu ada seorang Nabi Rasulullah yang memberikan keteladanan kepada umatnya dalam semua aspek kehidupan, termasuk, kata beliau, bagaimana tata cara masuk ke toilet, ya, di mana beliau tidak menemukan dalam ajaran agama lain bagaimana masuk ke toilet, nggak ada, tapi dalam Islam ada. Nah, termasuk juga teman-teman, ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik keluarga, bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik, bagaimana menjadi ayah, bagaimana bahkan menjadi kakek dari cucu-cucunya. Nabi adalah seorang kakek yang dibanggakan oleh cucu-cucunya. Dan yang lebih penting dari itu, bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami dari istri-istri beliau. Karena itu dalam serial-serial berikutnya insyaAllah kita akan bedah, ya, rumah tangga Rasulullah SAW ini, ya, khususnya dari aspek keluarga beliau. Harapan kita dengan, ya, mempelajari sejarah hidup Rasulullah khususnya dari keluarga ini, ya, maka kita akan melahirkan keluarga-keluarga yang baik. Sebab apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam sebuah kalimatnya, bahwa peradaban, ya, kalaulah peradaban itu kita ibaratkan sebuah bangunan, kata beliau, bangunan yang besar gitu, ya, maka tentu saja bangunan itu, ya, terdiri dari susunan-susunan batu bata, ya.
Nah, demikian juga dengan peradaban. Jadi tidaklah mungkin sebuah peradaban akan tegak, akan jaya kalau tidak disusun dari batu bata. Dan batu bata itu adalah keluarga. Semakin bagus batu batanya, kalau sekarang mungkin batakonya, maka akan semakin kuat bangunan tersebut. Peradaban juga demikian, ya. Ketika susunan batu bata bernama keluarga tersebut semakin baik, susunan keluarga tersebut akan semakin kokoh, maka insya Allah dalam waktu tidak lama kita akan menemukan mendirikan sebuah peradaban yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memulai dari sini. Setelah mulai dari diri mereka sendiri, lalu kemudian kita mengenal ada tarbiyah, ada pendidikan untuk keluarga. Tumpukan susunan keluarga yang baik yang tercermin dari kehidupan Rasulullah SAW akan melahirkan kejayaan dalam sebuah peradaban. Karena itu saatnya kita meneladani Rasulullah, mengenal diri beliau dan keluarganya, maka dengan demikian kita akan bisa mendidik keluarga kita dengan baik. Sebab tidak ada teladan yang lebih sempurna daripada teladan dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani beliau dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita hari ini insya Allah. Saya Happy Bustami, kita bertemu lagi dalam serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.